selamat pagi. Senang sekali hari ini saya Celia Alexandra dapat menyapa Anda di Hidup Sehat. Tadi kita sudah lihat ya beberapa informasi-informasi kesehatan yang sudah kita lihat. Kemudian juga makanan-makanan yang tidak mudah kadaluarsa. Dan hari ini yang akan kita bahas sangat menarik yakni mengenai hepatitis. Apakah penyakit di hati hepatitis ini kita harus waspada penularannya ini tanpa kita sadari bersama dengan Dr. Irsan Hasan pagi hari ini. Dokter spesialis gastro dan juga hepatologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dan juga pemirsa kita juga membuka konsultasi gratis bagi Anda yang ingin berkonsultasi mengenai hepatitis dan juga penyakit di hati Anda. Nomor telepon bisa Anda hubungi di layar kaca Anda. Namun jika Anda kesulitan untuk menghubungi kami, Anda bisa ke Instagram kami di Hidup Sehat dan juga cari tema hari ini dan langsung komen di kolom komentar dan kita akan membahasnya nanti ya dokter. Dan juga dokter, ini sebelum kita nantinya masuk ke pembahasan kita konsultasi gratis bersama dengan pemirsa, ada pertanyaan dan juga fakta mitos yang beredar di masyarakat, yakni mengenai hepatitis. Apakah hepatitis ini adalah penyakit yang menular? Sesaat lagi dokter, ditahan dulu, dijawab dulu, jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali di Hidup Sehat. Ya pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat hari ini dan bersama dengan Dr. Irsan juga, dan kami ingatkan kembali kepada Anda pemirsa kita membuka konsultasi gratis. Anda bisa hubungi kami di nomor di layar kaca Anda. Namun jika Anda kesulitan untuk menghubungi kami, Anda bisa bertanya langsung di Instagram kami, follow Instagram Hidup Sehat, kemudian juga cari tema hari ini dan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas bersama dengan dokter pertanyaan Anda langsung hari ini. Dan dokter, sambil kita menunggu penelpon masuk dari pemirsa untuk konsultasi gratis. Tadi pertanyaan saya belum dijawab sama dokter. Sesuai dengan tema hari ini, apakah benar dok, hepatitis yang tadi kita sudah dengarkan ini banyak sekali di Indonesia, ini dapat menular? Fakta atau mitos dok? Jawabannya benar, fakta. Fakta ya dok ya? Tapi, ada pakai tapinya nih. Apa nih dok? Nggak semua hepatitis itu menular. Oke. Kalau kita bilang hepatitis, ada hepatitis karena virus itu menular. Ada hepatitis bukan karena virus, itu nggak menular. Oke. Nah dok, kita ditahan dulu ya. Nanti kita penjelasannya mungkin nanti karena udah ada penelpon dari pemirsa. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Dengan Rahman di Cikini. Oke, Rahman di Cikini. Boleh konsultasinya terkait dengan penyakit hati. Apa Ya, nih yang gini, dikeluhkan selama ini? Saya kan kena penyakit hepatitis A. Oke, boleh. Itu apa saya akan meningkat ke B, ke C gitu apa? Apa selanjutnya gitu dok? Oke, Terus dokter. yang saya harus lakukan apa dok ya? Minum obat apa gitu atau resep apa? Oke, dokter ini gimana nih? Ini pertanyaan dari Rahman dari Cikini. Pertanyaannya seperti tadi. Tanggapannya gimana dok? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Rahman. Jadi hepatitis A ini adalah salah satu dari hepatitis virus. Hepatitis virus yang banyak beredar, banyak dikenal adalah A, B, C, D, E. A salah satu virus hepatitis yang banyak di Indonesia. Tetapi uniknya A ini nggak berpanjang-panjang. Kalau Pak Rahman ini sakit, hepatitis A, rata-rata 2 minggu, 4 minggu sudah sembuh. Oke. Rata-rata 2 minggu, 4 minggu sudah sembuh. Dari mana Pak Rahman ini dapat hepatitis A? Kemungkinan besar dari makanan. Makanan yang biasanya tidak dimasak dengan sempurna. Jadi sama seperti orang kena muntaber. Nah, pertanyaan Pak Rahman ada 2. Apakah setelah kena hepatitis A ini bisa jadi B gitu ya, naik kelas jadi B? Jawabannya tidak. Oke, jadi tetap A aja gitu ya? Tetap A aja. Kalau sembuh dari A tidak akan jadi B kecuali tertular lagi virus hepatitis B. Karena banyak salah pengertian di masyarakat, dianggap virus ini ada kelasnya. Kalau hari ini kena A, B, C. Gitu. Padahal ini nama yang jauh berbeda. Jadi A ya A saja. Lalu apa yang harus dilakukan untuk Pak Rahman ini? Nomor 1 istirahat. Kalau mual minum obat anti mual. Makan makanan yang bergizi tentunya. Hepatitis A ini nggak ada obat antivirusnya. Badan yang akan menyembuhkan. Jadi dengan istirahat rata-rata 2 minggu sembuh. Insya Allah. Oke, seperti itu ya dok ya. Pak Rahman gimana, sudah jelas Pak? Nggak perlu minum obat lagi ya? Atau Gimana dok? Tergantung keluhan Pak Rahman. Keluhannya apa? Kalau keluhannya mual, dapat obat anti mual. Kalau keluhannya misalnya demam, dapat obat anti demam. Nah, kadang-kadang kami dokter memberikan vitamin liver.
Oke, vitamin Nah, gitu ya. pertanyaan Pak Rahman mungkin sampai kapan saya minum obat? Perlu minum obat lagi enggak? Patokannya sampai enzim hatinya membaik. Oke. Sampai mata nggak kuning, SGOT SGPT-nya normal, bilirubinnya normal, udah stop obat. Nggak Oke, perlu tapi panjang-panjang. kalau dalam kondisinya Pak Rahman saat ini perlu nggak untuk minum obat yang tadi Nah, dokter sampaikan? saya nggak tahu hasil labnya Pak Rahman. Kalau GOT-GPT-nya masih Oke. tinggi ya minum. Bisa diresepkan nggak dok? Mungkin ada obat Oh. tertentu yang perlu untuk misalnya diresepkan Bisa. kepada Pak Rahman saat ini? Siap, nanti saya buatkan untuk Pak Rahman. Oke. Ya. Oke, nanti Pak Rahman akan dibuatkan resep oleh dokter dan akan dikirimkan oleh tim Hidup Sehat. Dan kita juga ada pertanyaan lain nih. Terima kasih Pak Rahman sudah bergabung bersama kami tadi. Ya, sama-sama. Nah dok, ini kita juga ada pertanyaan dari Instagram, dari Jari Citmuti. Jadi dok, hepatitis itu benar nggak sih gejalanya itu ditandai dengan mata dan kuku berwarna kuning? Ini dari Instagram, dari Citmuti. Boleh dijawab dok? Ya, kalau ditanya apakah benar mata dan kuku berwarna kuning, benar. Tapi Benar ya, tidak semua hepatitis akan menimbulkan kuning. Kuning ya dok? Hepatitis A seperti Pak Rahman ini biasanya kuning nih. Kalau kita tanya Pak Rahman ada kuningnya enggak? Kemungkinan Pak Rahman akan jawab, iya mata saya kuning, pipi saya kuning, kayak teh misalnya. Tapi hepatitis yang lain, B dan C, bisa ada di dalam tubuh, tapi nggak ada kuningnya. Oke. Jadi tidak semua hepatitis itu kuning. Jadi jangan berkata, saya nggak kuning, berarti saya aman dari hepatitis. Oh, belum tentu. Oke, sudah terjawab ya Citmuti di tadi pertanyaan yang sudah dijawab sama dokter. Nah dok, kita kan semakin menarik ini membahas dari hepatitis. Dan sepertinya di media sosial Hidup Sehat saat ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi kita akan jawab usai jeda, tetap di Hidup Sehat bersama dengan kami. Ya pemirsa, masih di Hidup Sehat bersama dengan saya Celia dan juga Dr. Irsan hari ini. Dok, tadi kita sudah konsultasi, ada pemirsa yang berkonsultasi dengan kita. Dan kali ini kita akan kembali untuk membaca, ada beberapa pertanyaan di Instagram buat dokter nih. Nah dari pertanyaan Instagram di Hidup Sehat, pertanyaan pertama, Dok ini atas nama Dean Clark K08, saya terkena batu empedu, bilirubin, SGPT dan SGOT saya tinggi. Mata dan kulit saya kuning semua. Apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai hepatitis? Hepatitis gara-gara batu empedu, dan obat apa pencegahannya dok? Seperti apa dok? Ya, ini beda dengan yang kita bahas tadi. Ini radang hati karena batu empedu. Obatnya adalah mengobati batu empedunya, buang batu empedunya. Kalau memang ada infeksi, kasih antibiotik. Oke, jadi seperti itu ya dok Ya. ya. Tapi kita coba untuk jawab satu lagi nih dok, karena banyak sekali ternyata yang masuk pertanyaan-pertanyaan di Instagram kita. Pertanyaan berikutnya dari Huwaida Kila. Dok, saya berumur 43 tahun, sejak saya berumur 12 tahun saya dinyatakan kena hepatitis. Ketika saya mau menikah, saya periksa lagi HBsAg, saya masih plus. Ketika saya melahirkan keempat, diberi vaksin energik. Yang saya tanyakan adalah, waduh, ini pertanyaannya sepertinya belum masuk ini. Nanti bisa ditanyakan lagi. Coba kita ke penanya lainnya. Dari MSD Kawan, dok saya mau nanya, ini saya kerja di rumah sakit bagian laundry. Yang mana memang saya harus cuci linen dukjas pakaian operasi. Yang juga ini pakaiannya bekas penyakit hepatitis. Ini apakah saya akan terkena penyakit yang sama? Dan juga bagaimana pencegahannya dok? Satu, belum tentu akan terkena. Yang kedua, pencegahannya, kalau membersihkan itu pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Nomor ya. 3, hepatitis yang paling kita takuti di rumah sakit itu adalah B dan C. Oke. Untuk B, divaksin. Harus divaksin. Setiap tenaga kerja di rumah sakit, mau perawat, mau dokter, mau bidan, harusnya divaksin hepatitis B. Itu udah peraturan di seluruh dunia. Kalau dia punya antibodi, dia aman terhadap hepatitis B. Bagaimana dengan hepatitis C? Tidak ada vaksinnya. Sehingga memang kita harus jaga-jaga tadi dengan sarung tangan. Tapi penularan hepatitis C lebih rendah daripada hepatitis B. Oke, kalau misal yang B seperti apa dok? Apa penularannya lebih cepat atau seperti apa? Angka kemampuan penularan si virus ini lebih tinggi daripada C. Lebih tinggi ya dok ya? Jadi tadi si Mbak ini kalau membersihkan kain, linen, kemudian tangannya ada luka, lalu kena luka yang ada di kasur misalnya, di spray, dia kemungkinan akan tertular. Oke, tapi dok ini menarik tadi dokter sempat sampaikan adalah vaksin. Apakah orang yang sudah vaksin hepatitis ini akan kemungkinan terkena kembali? Seperti apa dok? Iya,
pertanyaannya vaksin apa dulu? Tadi ada 5 virus, A, B, C, D, E. Yang ada vaksinnya hanya A dan B. Oke. Jadi jangan berpikir, saya sudah vaksin hepatitis, berarti saya aman untuk seluruh hepatitis. Tidak. Untuk hepatitis C tidak ada vaksinnya. Oke. Sehingga walaupun sudah vaksin hepatitis B, C masih mungkin terkena. Kalau saya sudah punya antibodi setelah vaksin hepatitis B, apakah saya masih mungkin terkena? Hampir tidak mungkin. Perlindungan vaksin itu sekitar 99%. Oke. Jadi aman, tapi cek dulu setelah vaksinasi ada antibodinya atau tidak. Kalau antibodinya terbentuk, aman insya Allah. Oke, Dok, ini masih ternyata banyak pertanyaan yang masuk di Instagram dan coba kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dari Instagram ada dari Fatma Faza. Dok, kalau terkena penyakit hepatitis B, apa bisa menular? Bisa disembuhkan nggak, Dok? Apakah tidak bisa dipastikan donor darah? Mohon dijawab ya, Dok. Ya. Saya coba cepat ya karena banyak pertanyaannya. Apakah bisa menular? Bisa, tapi menularnya susah. Kalau darahnya disuntikan atau luka dengan luka. Tukeran sendok, piring, gelas tidak menularkan. Kemudian apakah bisa disembuhkan? Sayangnya saat ini obatnya ada, tapi tidak menjanjikan kesembuhan. Hanya menekan virus supaya rendah, supaya nggak progres menjadi lebih berat. Jadi itu tadi kegunaan pengobatannya. Tadi pertanyaan ketiga? Apanya, Dok? Tadi ada pertanyaan ketiga. Apakah tidak bisa dipastikan donor darah? Pasti tidak boleh donor darah. Boleh, Dok, ya? Akan ditolak oleh PMI. Begitu kedetek HBsAg positif, Anda tidak boleh donor darah karena darah itu mengandung virus. Begitu dia donor, orang yang menerima darah akan tertular. Oke, Dok, ini terakhir mungkin tips dari dokter agar tidak mudah tertular penyakit hepatitis tadi ini, Dok. Ya, di Indonesia yang kita khawatirkan nomor 1 adalah hepatitis B, karena memang angkanya tinggi. Dan hepatitis B ini bisa berlanjut menjadi sirosis, kanker, pengerasan hati, dan lain-lain. Pencegahannya adalah vaksinasi. Harusnya seluruh penduduk Indonesia ini divaksinasi hepatitis B. Untuk hepatitis C tidak ada vaksinnya, tapi penularannya sulit. Misalnya jarum suntik, tato, tindik, pakailah jarum yang bersih. Hepatitis A juga bisa menular melalui makanan. Penularannya makanlah makanan yang bersih, yang dimasak, dan sebagainya. Oke, Dr. Irsan, terima kasih. Dan terima kasih juga buat pemirsa yang sudah ikut untuk memberikan pertanyaan di Instagram kami. Dan nanti pastikan setiap tema yang akan kami bahas untuk cek di kolom komentar untuk langsung berikan pertanyaan, sehingga nantinya kita bisa memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung sama dokter nantinya. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda di Hidup Sehat. Saksikan Hidup Sehat Senin hingga Jumat 9.30 waktu Indonesia Barat, dan saya Celia Alexandra. Sampai jumpa.